Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, ada hal penting yang ingin saya sampaikan dalam pengantar diskusi kita kali ini, yaitu berkenaan dengan agama-agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini saya ambil karena adanya percakapan Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul adiyani ahabbu ilallah?" Agama apa sih ya Rasul yang dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, "Ahabbul adiyani ilallahi al-hanifiyah as-samhah." Agama-agama yang dicintai oleh Allah adalah agama yang bersemangat kepada kebenaran, lurus, dan bersifat lapang dada atau terbuka. Teman-teman yang saya cintai, menarik kita berbicara atas dasar hadis ini, karena di situ ada kata-kata al-hanifiyah atau al-hanafiyah dan as-samhah. Dalam Al-Quran ada kata-kata menarik yang al-hanafiyah atau al-hanifiyah itu terambil, yaitu kata hanif. Yang kita tahu kata hanif itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Al-Quran menggambarkan perjalanan Nabi Ibrahim dalam hal pencarian Tuhan dalam kehidupannya, itu dijelaskan dengan cukup gamblang. Pertama-tama Nabiullah Ibrahim melihat bintang-bintang. Lalu beliau mengatakan, "Inilah Tuhan kita." Tapi ternyata bintang itu menghilang. Lalu beliau berkata, "Tidak mungkin dong Tuhan meninggalkan kita dan lenyap." Lalu Nabi Ibrahim melihat bulan dan mengatakan bahwa inilah Tuhan kita. Tapi ternyata bulan pun hilang dan Nabi Ibrahim menyatakan tidak mungkin juga bulan itu menjadi Tuhan karena dia hilang meninggalkan kita. Lalu esok hari, di siang hari, Nabiullah Ibrahim melihat matahari. Ini lebih besar dari bintang dan bulan. Inilah Tuhan kita. Tapi matahari pun ternyata lenyap dan meninggalkan kita semua. Teman-teman yang saya cintai, maka atas dasar pencarian terhadap Tuhan itulah Nabi Ibrahim kemudian memutuskan bahwa semua itu bukanlah Tuhan, tapi Tuhan adalah yang menciptakan semua itu. Maka Nabiullah Ibrahim bersimpuh lalu berikrar yang terekam dalam Al-Quran, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi secara lurus, secara benar, secara tegas. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah orang yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang musyrik. Teman-teman yang saya cintai, jadi jawaban Rasulullah atas pertanyaan sahabat, agama apakah yang dicintai oleh Allah? Maka jawaban Nabi adalah agama yang hanif, disertai dengan sikap terbuka. Al-hanifiyah as-samhah. Itulah sesungguhnya fitrah manusia. Jadi agama yang sesungguhnya dan sudah jelas-jelas dicintai oleh Allah adalah agama yang bersemangat kepada kebenaran, yang lurus dan lapang dada atau terbuka. Al-hanifiyah as-samhah dilengkapi oleh ad-dahaq dengan as-sahlah. Jadi agama yang dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samhah as-sahlah, yaitu agama yang bersemangat kepada kebenaran, lapang dada dan terbuka serta mudah. Teman-teman yang saya cintai, jadi itulah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif tadi itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha.
hadapkanlah wajahmu ya Muhammad, itu artinya perintah kepada Nabi, juga perintah kepada umatnya. Lidini hanifa, kepada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas dasar fitrah tersebut. Teman-teman yang saya cintai, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang Al-Quran menceritakan sejarah awal kemanusiaan, ketika manusia telah memiliki potensi-potensi kehidupannya, dari mulai mendengar, melihat, dan memahami as-sam'a wal absor wal afidah. Maka sejak itulah Tuhan bertanya kepada manusia yang masih dalam bentuk janin tersebut dengan mengatakan, apakah kalian meyakini bahwa aku Tuhanmu? Lalu setiap orang yang masih dalam bentuk janin tersebut menjawab, qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami bersaksi. Teman-teman yang saya cintai, jadi ada dua kata kunci ketika kita bicara agama yang dicintai oleh Allah. Pertama kata fitrah, kedua kata hanif. Kita tahu bahwa kata fitrah itu asal katanya dari fatoro. Fatoro itu artinya bisa menciptakan. Maka dari kata fatoro lahir kata fitrah. Dan fitrah itu seperti pada awalnya artinya menciptakan. Maka sebagian besar orang pun menafsirkan ketika bicara fitratullah itu artinya ciptaan Allah. Tapi dari fitrah juga lahir pengertian suci. Karena itu fitrah bisa berarti yang diciptakan mula-mula oleh Allah. Fitrah juga bisa berarti keadaan yang asal, keadaan yang awal, keadaan yang asli. Karena itu keadaan yang asli seperti dijelaskan tadi di muka adalah keadaan yang suci, keadaan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang saya cintai, jadi hadis yang tadi saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu memberi pemahaman kepada kita bahwa agama yang benar adalah agama yang bersemangat kepada kebenaran, adalah agama yang mengajarkan berlapang dada kita kepada berbagai macam masukan kebenaran dan apapun di luar diri kita, termasuk agama yang tidak menyulitkan kita, tapi agama yang mudah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang saya cintai, ini perlu kita renungi bersama. Karena sebetulnya apa yang dimaksud agama Islam itu sebetulnya isinya dua hal tadi itu, yaitu fitrah dan hanif, atau yang kita lengkapi dengan agama al-hanifiyah, as-samhah, as-sahlah. Karena itu jika hari ini terdapat jenis-jenis orang beragama Islam atau agama apapun yang menyusahkan, yang menyulitkan, yang menjelimet, sehingga orang begitu sulit untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, maka itu agama yang tidak dicintai oleh Allah. Karena agama yang dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus, yang benar, terbuka, dan mudah. Teman-teman yang saya cintai, seakhir sampai di sini semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.